Halo teman-teman semua, saya Andreas Pasulimpia. Saya senang banget bisa berjumpa dengan teman-teman semua. Di video kali ini saya mau sharing tentang satu hal yang saya sangat senang banget, yaitu workshop 2 hari Quantum Self Mastery. Workshop yang saya sangat passionate untuk bagikan, karena di sini kita mau belajar tentang bagaimana kita bisa menjadi master atau menjadi tuan atas diri kita sendiri. Dan kita juga belajar untuk menyelami diri kita, untuk merangkul seluruh pikiran perasaan kita, untuk benar-benar hidup, living the life to the fullest, sampai benar-benar kita happy setiap saat dan bisa menikmati setiap momen, bahkan masalah sebagai guru besar kita, sebagai pembelajaran kita. Saya juga mau bagikan sedikit tips-tipsnya di dalam video kali ini. Di dalam workshop Quantum Self Mastery ini kita mau belajar bahwa kita punya tubuh, pikiran, dan perasaan. Di hari pertama nanti kita akan belajar dari intisari dari seluruh atau ratusan teknik-teknik terapi. Kita mau belajar saripatinya dan juga nanti kita ekstraksi, kita ambil intinya dan kita bahkan bisa ciptakan teknik sendiri. Sangat menyenangkan. Dan juga kita belajar untuk menerapkannya teknik-teknik tersebut ke diri kita sendiri dan juga ke orang lain. Di hari kedua kita mau belajar melampaui semua teknik-teknik itu. Melampaui tubuh, pikiran, perasaan itu. Melampaui semua. Benar-benar menuju pada kebahagiaan alami yang sudah ada di dalam diri kita. Yang hanya perlu kita sadari saja. Nah, namun kadang-kadang untuk menyadari kebahagiaan itu tidak mudah. Karena kita punya mental block, marah, sedih, takut, benci, dendam, pikiran yang sumpah, dan lain sebagainya. Dan kita bisa melepaskan itu, kita bisa mengikhlaskan itu di hari pertama juga. Dan kita benar-benar workshop ini workshop yang indah banget dan saya juga senang banget. Dan mungkin saya akan bagikan sedikit ya tips-tipsnya atau konsep-konsepnya di video kali ini. Kita punya tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan kita juga tubuh ini seringkali adalah dinamakan adalah will-nya batin, yaitu tubuh ini sangat mempengaruhi bagaimana pikiran dan perasaan. Tubuh, pikiran, perasaan yang paling gampang kita akan mengatur tubuh. Di workshop 2 hari ini kita besok itu akan benar-benar dibahas bagaimana tubuh berpengaruh dan kita akan praktek langsung. Kita akan mengeksplorasi langsung, kita akan mengkepoin langsung bagaimana tubuh kita sangatlah berpengaruh terhadap perasaan kita dan bagaimana sih mengatur tubuh kita secara lebih komprehensif lagi, secara lebih ajaib lagi, secara lebih mendalam lagi, bagaimana mengatur tubuh dan membiarkan saluran-saluran energi dalam diri kita itu menjadi lebih plong dan sehingga perasaan-perasaan yang muncul dalam diri kita juga lebih plong. Nah, misalnya contoh yang kecil yang dapat kita praktekkan di video kali ini adalah tubuh punya aspek-aspek yang sangat bisa kita atur. Yang pertama adalah tegaknya tulang punggung. Ayo bareng-bareng dengan saya katakan tegaknya tulang punggung. Yes, tegaknya apa? Tulang punggung. Jadi yang pertama adalah tegaknya tulang punggung itu penting sekali. Jadi tulang punggung yang tegak akan mengakibatkan turbulensi perasaan itu menjadi minimal. Jadi yang pertama kita bisa tegakkan tulang punggung kita. Yang kedua adalah selarasnya leher, tulang leher. Yaitu ada satu tips yang saya mau bagikan kali ini, yaitu dengan cara nundukkan kepala, tegakkan kepala, dan ambil tengahnya. Ya, jadi tap, tundukkan kepala, tegakkan, dan ambil tengahnya. Saya ulangi, tap, tap, tap. Nah, itu sangat berpengaruh sekali karena kita menjadi tegak dan kita bisa menjadi tegak punggungnya dan juga lehernya pas dan itu kita juga lebih enak saluran energi kita dalam berbicara dalam ini juga lebih enak. Nah, jadi tips yang pertama adalah tadi tegaknya tulang punggung, yang kedua adalah tegaknya leher, dan sebetulnya yang ketiga adalah tentang bagaimana kuda-kuda kita ditumpuk ke dalam bawah pusar. Jadi sudah sangat stabil ya, tulang punggungnya tegak, lehernya tegak, dan kuda-kudanya kita niatkan atau berat kita ditumpu di bagian bawah pusar. Sangat stabil. Nah, itu adalah membuat perasaan kita juga lebih stabil. Membuat
kondisi batin kita juga lebih stabil. Ini dapat teman-teman praktekkan. Di workshop 2 hari Quantum Self Mastery kita akan belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana sih mengatur tubuh, bagaimana gerak badan yang belok kanan atau belok kiri, ke atas, ke belakang juga akan berbeda-beda. Kita akan juga belajar bola mata itu juga berpengaruh. Kita juga belajar senyum, bagaimana setiap gerak tubuh juga berpengaruh. Nah, bagian dari tubuh yang sangat luar biasa juga adalah napas. Napas itu sangat bisa kita praktekkan dan kita bisa nikmati, kita bisa gunakan untuk menjadi tuan atas pikiran dan perasaan kita. Sungguh itu teman-teman. Napas. Kita juga nanti di workshop 2 hari itu akan mengeksplorasi napas dan bagaimana napas yang sangat simpel ini bisa berbagai macam kita pakai. Ada 16 lapisan napas. Dan 16 lapisan napas itu mulai dari yang sederhana sehingga sangat kompleks di hari kedua. Napas yang sangat sederhana dan yang paling kompleks, kita juga bisa melampaui segala konsep-konsep dan melampaui seluruh mental block kita. Kita bisa sadari melalui napas. Banyak hal yang kita akan eksplor. Ada 16 tingkatan napas dan ada corak-corak napas, ada bermacam-macam corak napas dan bagaimana setiap pengaruhnya ke tubuh kita dan bagaimana kita bisa maksimalkan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, yang bisa kita praktekkan pada video kali ini adalah sadari napas. Sadari napas mudah sekali, nikmati napas. Yang satu hal yang paling indah juga adalah semakin napas itu dalam, semakin juga batin itu tenang. Tapi nggak perlu kita paksakan, kita cukup sadari ya, otomatis napas itu menjadi dalam secara otomatis. Sangat mudah bukan? Breathing in, breathing out. Sangat mudah. Napas masuk, aku tahu kalau napasku masuk. Napas keluar, aku tahu kalau napasku keluar. Variasi yang lain yang juga indah adalah napas masuk, aku menyadari tubuhku. Napas keluar, aku melepaskan seluruh ketegangan dalam tubuhku. Napas masuk, aku menyadari tubuhku. Napas keluar, aku melepaskan seluruh ketegangan dalam tubuhku. Napas masuk, aku menyadari seluruh rasa-rasa yang gak nyaman dalam tubuhku. Napas keluar, aku merangkulnya dalam cinta. Aku melepaskannya. Aku mengikhlaskannya. Aku merangkulnya. Nah, luar biasa teman-teman. Cuma dengan modal breathing in, breathing out, tarik nafas, buang nafas. Jadi kuncinya adalah yang pertama menyadari perasaan-perasaan itu atau nggak nyaman ke nggak nyamanan itu. Terus kita melepasnya, kita merangkulnya, kita bersahabat dengannya justru. Jadi ada dua pendekatan biasanya manusia dalam menghadapi pikiran dan perasaan. Ini tips lagi. Yang pertama adalah mereka cenderung lari dari perasaan atau bisa juga marah. Mereka biasanya marah atau lari. Nggak mau berpikir negatif, nggak mau berpikir negatif, nggak mau. Tapi mereka justru menambah masalah lebih besar lagi dengan lari atau melawan. Atau yang kedua terhanyut. Kita benar-benar terhanyut oleh perasaan, ikut marah, sedih dan benar-benar menganggapnya terlalu serius dan kita seperti perasaan dan pikiran adalah menjadi bos kita. Jadi benar-benar terhanyut sekali. Jadi biasanya orang tuh cuma itu. Kalau nggak dia terhanyut dengan marah, sedih, takut, dia terlalu terfokus. Yang kedua dia melawan, dia marah, dia menengking, dia benci dengan perasaan itu. Nah, dua-duanya tidak ngefek Bapak Ibu. Dua-duanya benar-benar tidak akan menambahkan dampak yang baik. Nah, sebetulnya yang paling indah adalah kita menyadari, kita berkawan, kita berteman, kita merangkul perasaan itu sebagai karunia Tuhan yang indah. Kita sebagai itu adalah sebagai pelajaran buat kita, itu sebagai guru kita. Jadi breathing in, aku menyadari. Breathing out, aku merangkul dan melepaskan. Itu tubuh dan nafas. Di workshop 2 hari kita akan belajar sangat-sangat mendalam dan sangat-sangat banyak mengenai ini. Kita akan belajar juga mengenai tubuh, mengenai napas. Kita juga akan belajar mengenai pikiran. Kita juga akan belajar mengenai perasaan.
Kita juga akan belajar mengenai multilapis, arti yang multilapis. Kita juga akan belajar mengenai berbagai hal. Kita akan belajar menciptakan teknik sendiri. Kita juga akan belajar bisa mengcopy teknik orang lain. Kita juga akan belajar benar-benar kita menyelami dan kita teknik totok. Kita akan belajar titik-titik khusus di dalam tubuh kita yang bisa kita totok. Mungkin yang sudah pernah belajar EFT, kita juga akan memperbaharui EFT dengan 3 titik tambahan. Kita juga akan memperbaharui EFT dengan paradigma dan filosofi yang baru. Atau juga belajar teknik-teknik lain. Ataupun bagi Anda pemula yang masih belum pernah belajar berbagai teknik-teknik tersebut, nggak masalah. Karena semuanya indah dan semuanya bisa kita eksplorasi. Ini sebuah workshop yang benar-benar kita bisa mengeksplor diri kita secara sepenuhnya. Nah, mungkin tips yang lebih lanjut lagi selain tubuh dan napas, kita juga bisa mengkepoin diri kita sekarang. Bahwa diri kita punya pikiran. Pikiran itu sangat mudah karena pikiran itu cuma terdiri dari 2 hal, yaitu Bapak Ibu, yaitu adalah gambar. Ayo bareng-bareng katakan gambar. Yang kedua adalah suara. Jadi kalau nggak suara, pasti gambar. Jadi kalau nggak gambar, pasti suara. Kita bahkan bisa utak-utik gambar tersebut atau suara tersebut. Kita bisa ada film dalam pikiran kita, ada gambar, kita bisa kecilkan, kita bisa besarkan, kita bisa buat jadi hitam putih, kita buat jadi berwarna, kita kecilkan film itu, atau kita besarkan. Itu adalah mungkin kalau pernah belajar NLP ya, kita juga itu adalah salah satu tips yang sangat-sangat juga bermanfaat untuk kita bisa otak-atik gambar dan suara atau buat menjadi seperti Donald Bebek. Kita explore aja. Kita juga akan belajar inti dari itu dan melampaui teknik-teknik itu. Jadi dari NLP yang umum sampai kepada melampaui teknik NLP yang biasanya atau kebanyakan. Tapi itu juga teknik yang masih saya rasa berguna untuk melihat gambar dan suara itu. Terus juga melihat arti yang kita sematkan, ini masih masuk di pikiran ya, melihat arti yang masih kita sematkan di dalam peristiwa itu. Misalnya sama-sama ditabrak mobil, kita juga bisa anggap ditabrak mobil itu sebuah musibah, atau kita juga anggap itu sebagai pelajaran. Itu adalah arti yang kita sematkan. Itu mungkin teman-teman sudah sering dengar untuk memanipulasi atau mengubah atau engineering, yaitu dari pikiran kita. Dari perasaan kita, kita punya sedih, rasa sakit, marah. Yang paling mudah adalah kita ketahui dulu lokasinya di mana. Perasaan adalah sensasi tubuh. Perasaan adalah sensasi tubuh. Kita ketahui lokasinya di mana, di sini, di sini, di sini, di sini. Lokasinya di mana yang paling mudah. Tips yang lain yang luar biasa juga selain napas, selain kita bisa lepaskan, setelah kita tahu lokasinya, kita bisa lepaskan melalui napas. Selain kita bisa tegakkan tubuh kita, juga adalah teknik totok, Bapak Ibu. Kita akan dalami lebih dalam lagi di workshop 2 hari itu. Kita akan dalami lebih dalam, kita akan selami. Tapi kali ini kita bisa praktek, yaitu kalau ada rasa nggak nyaman, ada sedih, rasa marah, kita sadari tubuh kita, lalu kita totok, Bapak Ibu. Kita pijit di bagian yang nggak nyaman, kita tepuk, Bapak Ibu. Otomatis dia akan lebih soft, dia akan lebih lebur, dia akan lebih lebur, Bapak Ibu. Ketika kita bisa dissolve, bisa tepuk-tepuk seperti ini, Bapak Ibu, kita akan bisa menetralisir lebih netral perasaan-perasaan itu. Ketika kita bisa tepuk-tepuk. Nah, tepuk-tepuk ini sangat sederhana dan sangat mudah. Tinggal tarik nafas, buang nafas, dan tepuk-tepuk. Sangat mudah sekali dan sangat mudah. Jadi sudah ada teknik napas, sudah ada teknik tubuh, sudah ada teknik tepuk-tepuk yang kita bagikan, sudah ada teknik kita memodifikasi makna. Setiap kejadian adalah netral, tinggal kita maknanya rubah. Itu melalui pikiran. Kita juga bisa modifikasi dari gambar, suara. Nah, itu Bapak Ibu kita akan dalami lebih dalam lagi di Quantum Self Mastery 2 hari. Kita akan praktek langsung, kita akan ciptakan teknik sendiri, kita akan benar-benar eksplorasi, kita akan lepaskan mental block, kita akan sadari, kita akan rangkul. Di hari kedua kita akan masuk zona yang lebih dalam lagi. Zona yang lebih berbeda dari biasanya. Zona yang dimana kita sangat-sangat beautiful dan tidak dapat diungkapkan melalui kata-kata. Zona yang saya yakin belum pernah ada workshop yang sebetulnya mengupas 2 hari ini dan
dan dikumpulkan dalam saat yang bersamaan. Benar-benar hari kedua adalah pengalaman yang indah yang saya sendiri senang banget kalau berbagi pada Bapak Ibu semua. Yaitu satu kebahagiaan yang sangat nyata yang tidak tergoyahkan oleh semua perasaan-perasaan tadi. Seluruh perasaan, tubuh, pikiran, perasaan dapat kita ubah-ubah. Tapi bahagia yang sejati tetap ada. Dimanapun dan kapanpun. Nah, saya mau berbagi sedikit tentang itu ya, tentang kebahagiaan itu. Bahwa setiap momen kehidupan, any given moment adalah satu kesempatan. Kesempatan kadang-kadang paling sering adalah kesempatan untuk menikmati. Misalnya menikmati webinar ini, menikmati napas, menikmati berjalan, menikmati makanan, minuman. Tapi seringkali setiap momen-momen selain kesempatan untuk menikmati, juga adalah kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk belajar dari kesulitan, kesusahan, dari perasaan-perasaan kita yang berat, kemarahan kita. Kesempatan untuk belajar. Atau kesempatan untuk merenung. Atau kesempatan untuk mengalami penderitaan, kesempatan untuk sedih, kesempatan untuk bahkan kesempatan untuk mati. Tapi setiap momen adalah satu kesempatan. Kesempatan untuk menyadari setiap momen tersebut dan mensyukuri, menikmati, belajar, enjoy bahwa ya inilah manusia dengan segala suka duka, senang susah dan segala fenomenanya dalam hidup. Sangat berat memang menjadi manusia, tapi sangat indah. Sangat indah. Beautiful sekali. Karena ya itulah, setiap momen adalah momen untuk bersyukur, momen untuk menikmati, momen untuk belajar. Dan garis besarnya berarti setiap momen adalah sebuah kesempatan. Kesempatan untuk apa ya? Kita sendiri yang memilih dengan rasa bahagia yang sudah ada. Yang melampaui segala rasa yang sudah ada di balik segala sesuatu. Nah, itu caranya bagaimana? Maksudnya bagaimana, Andreas? Nah, saya mau berbagi sedikit saja di bagian hari kedua. Kita akan mengeksplorasi lebih dalam lagi. Tapi maksudnya bagaimana tadi perkataan kamu itu, Andreas? Seperti ini. Kita tahu, kadang-kadang kita bisa bertanya ke diri kita sendiri, siapakah kita? Mungkin kita berkata, siapakah saya? Oh, saya trainer. Nah, itu kan profesi saya. Saya Andreas. Nah, itu kan nama saya. Saya seorang Indonesia. Nah, itu kan warga negara saya. Saya hobi membaca. Nah, itu kan hobi saya. Saya ini. Nah, itu kan tubuh saya. Saya ini. Nah, itu kan otak saya atau kepala saya. Siapakah saya? Sebetulnya kalau kita renungi satu pernyataan singkat itu, siapakah saya? Saya bisa melihat sekarang. Saya bisa mendengar. Saya bisa merasakan. Ya sebetulnya siapakah saya yang menyadari bahwa saya bisa melihat? Saya bisa mendengar, saya bisa merasakan. Siapakah saya yang bisa menyadari suara ini, penglihatan ini, pendengaran ini, dan tekstur kulit ini? Siapakah saya yang menyadari penglihatan, pendengaran, pembicaraan, dan semuanya ini? Siapakah saya yang menyadari nama saya, profesi saya? Siapakah saya yang dibalik seluruh nama, profesi, agama, suku, negara, tubuh, pikiran, sensasi, penglihatan, perasaan tubuh? Tanyakan ke diri sendiri, siapakah saya yang menyadari seluruh pengalaman ini? Who am I that aware of this experience? Ketika ada rasa sadar bahwa saya sadar, bahwa saya bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Dan saya tenang. Ada satu ketenangan alami di balik seluruh pikiran perasaan tubuh itu. Mungkin teman-teman memahami, mungkin tidak, tapi sebetulnya itu adalah satu pengalaman langsung yang bisa kita alami dan kita bisa explore. Dan itu semua ya sangat bisa kita explore. Bahwa ya sangat nyata bahwa saya adalah satu kesadaran yang bisa melihat, mendengar, yang saya bisa menyadari penglihatan, pendengaran, dan seluruh perasaan ini. Saya bukanlah perasaan saya. Saya bukanlah pikiran saya bukanlah tubuh saya bukanlah profesi saya adalah kesadaran yang bisa mengalami semuanya ini. Jadi setiap momen adalah satu momen untuk menyadari semuanya, menyadari sedih, senang, marah, takut, jatuh cinta.
Semuanya kita satu momen untuk menikmati. Terkait dengan yang tadi, kita adalah kesadaran yang bisa menikmati dan menyadari segala sesuatu, entah itu pikiran, perasaan, tubuh kita. Juga kalau kita bisa pahami bahwa, apakah saya mau tanya sama teman-teman semua, apakah teman-teman bisa melihat laptop di depan teman-teman atau HP di depan teman-teman? Tapi jawabannya bisa, dan attention atau perhatian teman-teman akan langsung ke laptop. Apakah teman-teman bisa mendengar suara saya? Dan perhatian teman-teman akan langsung ke kuping teman-teman, akan langsung ke telinga. Saya bisa mendengar suara Andreas. Apakah teman-teman bisa memegang laptop atau handphone atau memegang kulit? Bisa, dan pasti perhatian teman-teman akan bertuju ke sensasi kulit. Jadi ketika apakah bisa melihat? Bisa. Apakah bisa mendengar? Bisa. Apakah bisa menyentuh? Bisa. Tapi satu pertanyaan yang very beautiful, apakah teman-teman dan teman-teman bisa renungkan sekarang, apakah teman-teman sadar kalau teman-teman sekarang sadar? Apakah teman-teman sadar kalau teman-teman sadar? Apakah teman-teman sekarang sadar? Apakah saya sadar kalau saya 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 sadar? Seketika kemanakah perhatian itu menuju? Bukan pada penglihatan, bukan pada pendengaran atau perasaan, atau tekstur. Tapi seakan terasa satu perhatian itu melepaskan objeknya, melepaskan penglihatan, pendengaran, dan perasaan, melepaskan objeknya. Saya sadar bahwa saya sadar. Dan kembali ke dalam kesadaran yang menyadari segala sesuatu. Kembali pada ketenangan alami itu. Kembali pada ketenangan alami itu, dan itu terjadi langsung. Saya sadar bahwa saya sadar. Dan sekarang kalau teman-teman juga bisa renungkan, teman-teman bisa seperti leyeh-leyeh ya, seperti leyeh-leyeh atau seperti relaksasi. Misalnya seperti teman-teman habis jogging, lalu teman-teman rilekskan badan di sofa. Dan kita bisa lakukan sekarang. Saya hitung 5 sampai 1, hitungan ke 1, rileks bersama saya, dan seperti kayak leyeh-leyeh atau rebahkan badan di sofa. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, ketika leyeh-leyeh itu, ketika ada satu kebahagiaan atau ketenangan alami yang memang sudah ada. Nah, itulah kebahagiaan yang harusnya adalah hakikat alami kita, tapi kita tidak menyadarinya. Hari pertama kita akan mengeksplorasi tentang seluruh teknik terapi, tentang tubuh, pikiran, perasaan. Hari kedua kita akan melampaui tubuh, pikiran, perasaan, dan masuk ke dalam satu zona yang lebih indah lagi, yang melampaui seperti bunga yang mekar, melampaui tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan ini benar-benar beautiful sekali. Saya juga senang berbagi sama teman-teman semua. Semoga bermanfaat, bahwa bahagia dan senang itu berbeda. Bahagia adalah satu kesadaran yang bisa menyadari seluruh fenomena ini. Seluruh kesakitan, seluruh penderitaan, seluruh sukacita, senang, sedih, susah, malah benci, takut. Semuanya. Kesadaran yang menyadari ini adalah satu kebahagiaan alami. Dan rasa senang, bahagia berbeda dengan rasa senang. Rasa senang atau suka atau puas itu dapat kita atur-atur sendiri melalui makna, melalui gambar, melalui tubuh, melalui napas. Jadi ingat itu Bapak Ibu semuanya, melalui napas, melalui tubuh yang tegap, juga melalui pikiran, perasaan, melalui gambar bisa kita ubah-ubah, dan juga melampaui semuanya itu, bahwa setiap momen adalah momen untuk menikmati, momen untuk menyadari, momen untuk satu kesempatan untuk menyadari dan belajar dari sana. Dengan apa? Dengan kebahagiaan alami, dengan ketenangan alami, dengan kesadaran yang sudah ada di dalam diri kita untuk menyelami dan mengalami segala sesuatu, termasuk carut-marut perasaan di dalam hati kita. Dengan demikian, seluruh perasaan bukan menjadi hambatan bagi kita, tapi menjadi sebuah guru, menjadi sebuah karunia, menjadi sebuah keindahan. Kok bisa ya aku mengalami semuanya itu. Menjadi sebuah kesyukuran yang mendalam.
Kita akan menyelami itu di workshop 2 hari, Quantum Self Mastery, dan kita akan benar-benar menyelam itu. Dan silahkan teman-teman, akan ada link untuk menuju workshop Quantum Self Mastery. Sangat menyenangkan, sangat mudah. Silahkan teman-teman, jika ada kesempatan, jika ada sebab dan kondisi yang cocok, silahkan bergabung. Dan mari kita belajar bareng, mengeksplor bareng, mengkepoin diri kita bareng. Kita tertawa dan bersyukur terhadap seluruh fenomena, seluruh perasaan, pikiran, tubuh yang kita punyai saat ini. Senang banget bisa berbagi pada teman-teman di video kali ini. Saya Andreas Fasulimpia, dan silahkan kontak saya di www.quantumselfmastery.com atau sangpemenang.com, quantumselfmastery.com atau sangpemenang.com, atau silahkan browsing di internet. Semoga kita dapat bersua, semoga kita dapat berjumpa, dan senang banget bisa berbagi dengan teman-teman semua. Semoga teman-teman senantiasa bahagia dan senang, bisa mengatur senang dan juga tetap menyadari bahagia yang senantiasa ada di dalam diri teman-teman. Sukses selalu dan terhormat banget, senang bisa berjumpa dengan teman-teman. Salam ajaib dan sukses buat kita semua.